anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak bertemu dengan Bu Tirsa. Akhirnya setelah kontrak pembelajaran kemarin yang sudah Bu Tirsa share, hari ini kita akan mulai masuk materi kita yang pertama di kelas 9. Kalian bisa menyiapkan atau membuka buku kalian yang format PDF yang sudah Bu Tirsa upload di Google Class. Sekarang Bu Tirsa akan menjelaskan PowerPoint yang sudah Bu Tirsa share juga di Google Classroom. Untuk hari ini kita akan membahas sistem reproduksi, tetapi sebelumnya kita akan membahas pembelahan sel dulu untuk mengawali pembelajaran sistem reproduksi. Nah, di sini kemarin waktu kalian kelas 7 dan 8, kalian sudah belajar tentang beberapa sistem organ pada manusia. Apakah kalian masih ingat contohnya seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya? Untuk kali ini di kelas 9 kalian juga akan menambah pengetahuan kalian, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Bu Tirsa mau menanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah berpikir bagaimana ibu kalian dapat mengandung? Mungkin kalian mempunyai adik, terus kalian pernah melihat ibu kalian itu mengandung adik kalian. Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah? Tentu saja tidak bisa ya. Ibu kita dapat mengandung karena adanya ayah. Dari pernikahan ayah dan ibu, maka dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya kamu, kakakmu, atau adik-adikmu. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi ini, maka niscaya kita tidak dapat lahir di dunia dan umat manusia akan punah. Salah satu tujuan dari sistem reproduksi atau reproduksi itu sendiri adalah untuk meneruskan keturunan agar spesies atau terkhususnya di sini kita membahas manusia agar tidak punah. Kalau tidak melakukan perkembangbiakan atau reproduksi, maka tidak akan ada manusia lagi. Lalu apa sajakah alat-alat atau organ penyusun sistem reproduksi? Kita akan bahas pada bab ini. Tetapi sebelumnya kita akan mempelajari tentang pembelahan sel terlebih dahulu. Pada awalnya manusia itu berasal dari satu sel saja, akan tetapi karena sel tersebut mengalami pembelahan, maka jumlah sel manusia pada saat dewasa bisa sekitar 200 triliun. Di tubuhmu itu ada banyak sel, bahkan hingga 200 triliun. Dapatkah kamu menyebutkan suatu alasan mengapa sel itu membelah? Kita akan bahas di slide berikutnya. Mengapa sel melakukan pembelahan? Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, yang ketiga untuk reproduksi. Nah, di sini Bu Tirsa punya gambar. Di sini ada bayi perempuan yang setelah itu menjadi balita, remaja, dewasa, sampai menjadi nenek-nenek. Nah, di sini adalah peranan sel atau tujuan sel melakukan pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Yang tadinya baru satu sel saja, kemudian berkembang hingga triliunan tadi, sehingga melakukan pertumbuhan dan sel-selnya bertambah banyak. Dan yang kedua, semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang selanjutnya adalah tujuan perbaikan. Di sini Bu Tirsa punya gambar bekas luka. Apakah kalian pernah jatuh mungkin dari sepeda atau kalian terpleset, tersandung? Nah, pasti menimbulkan luka di bagian tubuh kalian. Apakah luka itu akan selalu berdarah? Pasti tidak ya, pasti akan lama-lama kering dan kulitnya menutup dan menjadi baik lagi. Nah, ini juga peranan dari pembelahan sel. Ya,
Dia akan menutup seperti semula. Sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan, tetapi setelah itu sel-sel tubuh kalian akan membelah dan melakukan perbaikan tubuhmu yang terluka. Di sini Bu Tirsa punya gambar, nih ya, ada ayah, ibu dan juga adik bayinya. Di sini adalah peranan sel dalam melakukan reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan juga meiosis. Kita bahas yang pertama dahulu, yaitu pembelahan mitosis. Apakah pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Jadi di anggota-anggota tubuhmu itu melakukan pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis ini merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat bagan nanti ya. Nah, ini tahapan pembelahannya itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini Bu Tirsa punya gambar di sini. Kalian bisa lihat di buku paket kalian juga, yang PDF itu di situ juga ada gambar yang lebih jelas. Mungkin kalian terlalu kecil membaca di sini. Proses yang pertama adalah profase. Profase, pro itu artinya sebelum. Jadi tahapan pertama, membran inti akan mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, lalu benang-benang kromatin mendarat menjadi kromosom. Gambarnya seperti yang pertama itu ya, profase. Lalu yang kedua metafase. Meta itu artinya tengah. Maka dari itu kromosomnya itu berada di garis tengah. Kalian bisa lihat di gambar itu, kromosomnya ada di garis tengah, berarti dia menandakan proses tahapan metafase. Kemudian ada anafase. Anafase ini kromatid atau kromosomnya itu dari setiap pasangan memisah menuju ke kutub. Memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Satu ke arah yang kutub kanan itu, lalu yang satunya juga ke arah kutub kiri. Jadi berlawanan. Kalau berlawanan berarti prosesnya anafase. Kemudian di proses telofase ini mulai tercipta lekukan yang nantinya akan membentuk dua sel. Membran inti mulai kembali bergabung, kromosomnya mulai meregang. Nanti akan tercipta sel-sel anakannya. Kemudian setelah pembelahan mitosis, kita membahas pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi pada organ kelamin atau gamet. Kalau tadi yang mitosis itu organ somatik atau organ tubuh kalian. Kalau yang meiosis ini pada organ kelamin, pembentukan gamet. Nah, ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Kalau untuk wanita berarti menghasilkan sel telur, kalau untuk pria nanti akan menghasilkan sel sperma. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Kalau tadi di mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan di meiosis ini menghasilkan 4. Itu adalah perbedaan dari mitosis dan meiosis. Diingat-ingat lagi, yang pertama mitosis itu di tubuh, pembelahan organ tubuh, sedangkan meiosis di organ kelamin. Kalau mitosis menghasilkan 2 sel anakan, kalau meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Berikut tahap-tahapannya. Karena kalau tadi mitosis hanya menghasilkan 2, melakukan profase, lalu metafase, anafase, telofase sekali saja. Sedangkan meiosis ini melakukannya 2 kali untuk menghasilkan 4 sel anakan. Nah, ini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ini gambarnya kalian bisa lihat di buku paket kalian, buku pegangan kalian.
ada penjelasan-penjelasannya ya. Yang pertama, profase 1 itu membran inti rusak menjadi bagian kecil, terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatinya memadat, berpasangan menjadi kromosom homolog berpasangan, terjadi pindah silang. Lalu yang di metafase pertama, kromosomnya berjejer, meta, ingat ya, meta itu tengah. Pokoknya kalau kromosomnya itu berada di tengah, berarti dia prosesnya metafase. Lalu anafase itu sudah mulai menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase mulai ada lekukan, nanti akan memisah. Lalu masuk ke profase 2 setelah berpisah, dia akan melakukan proses yang seperti di awal tadi, pengulangan proses yang dari profase, metafase, anafase, telofase. Ini tahap keduanya. Nah, akhirnya nanti akan menjadi 4 sel anakan. Nah, di situ ini adalah fase-fase pembelahan meiosis. Kalian harap memperhatikan benar-benar bagaimana proses pembelahannya. Tadi yang mitosis dan juga meiosis perbedaannya apa, tolong anak-anak pahami. Nah, instruksi untuk pertemuan kali ini silahkan dibaca lagi, dipahami lagi file PPT yang sudah Bu Tirsa share di Google Classroom. Boleh kalian print, lalu kalian tempelkan di buku catatan kalian. Boleh kalian hias-hias agar memudahkan kalian untuk belajar dan tetap semangat di rumah belajarnya. Boleh juga kalau mungkin kalian tidak punya print di rumah, bisa di-download saja. Yang penting kalian bisa belajar dengan mudah, bisa dibaca-baca lagi. Jangan sampai hilang filenya. Kalau hilang bisa buka lagi di Google Classroom. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas organ reproduksi pria dan wanita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih.